besar-besar begitu kan dari depannya, masuk ke dalam itu bukan masjid, ya itu kawasan masjid. Masuk dia dalam lagi di tempat tikar-tikar itu pun belum masjid lagi. Kamu masuk di pertengahannya yang kecil, yang kayak begini, yang kaca semuanya, ya itu baru masjid. Itu yang diwakafkan. Nah begitulah. Jadi kalau seseorang yang tahu, dia bisa duduk di luar kaca itu untuk mendengarkan ceramah kalau dia walaupun itu di dalam, kalau kelihatannya seperti di dalam masjid, tapi dia di luar masjid sebenarnya. Nah, ya begitulah. Baik, mari sama-sama kita baca. Pertama sekali ya, pahamkan bahwasanya ketika kita masuk ke masjid, langkahkan kaki kita dengan langkah kaki kanan, kemudian membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik wasahhilli abwaba rizqik. A'udzu bika a'udzu billah il alim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaitanir rajim. Nah, dan mendahulukan kaki kiri ketika melangkah keluar daripada masjid. Nah, ya. Jadi penting kita mulakan dengan seperti mana yang saya selalu gambarkan, doa itu kita mulakan dengan alhamdulillah dengan alhamdulillah, amin. Kita selalu doakan, kita mulakan doa dengan alhamdulillah dan selawat, ya. Selalu, ya. Makanya kita lihat di situ ada dua-dua itu di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ini doanya. Allahumma ghfirli dunubi waftah li abwabi rahmatik. Ya, sambungan daripada itu wasahhil li abwabi rizqik. Wa'udzu billahil azim wajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaitanir rajim. Ya, sebenarnya ya yang diriwayatkan adalah doa yang singkat ini. Kalau kita bisa hafalkan sekarang aja. Ketika masuk masjid, doanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah li abwabi rahmatik. Itu aja. Ya. Allahumma iftah li abwabi rahmatik. Itu doa yang tidak bisa ditinggalkan karena itulah yang diajarkan, ya. Jadi ingat, Allahumma iftah li abwabi rahmatik. Sekali lagi, Allahumma iftah li abwabi rahmatik. Apa maknanya? Kita lihat, ya. Kalau saya bacakan tadi itu Allahumma iftah li abwabi rahmatik aja, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku dan permudahkanlah pintu-pintu rezeki untukku, ya. Jadi kalau kita baca yang sepenuhnya doa yang tadi itu, pertama sekali kita buat pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, semoga Allah memberikan rahmat istimewa ke atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Wahai Allah, ampunilah dari dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu dan permudahkanlah pintu-pintu rezekimu untukku
aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan kepada Zatnya yang Maha Pemurah dan kerajaannya yang sedia ada daripada syaitan yang terkutuk. Nah, inti doa ini seperti mana yang saya katakan tadi, masuk ke dalam masjid, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, langsung Allahumma ftah li abwabi rahmatik. Bisa? Ya, jangan lupa kita sering masuk masjid, maka doa dengan doa ini mendapatkan keberkahan yang sangat besar. Allahumma ftah li abwabi rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat untuk aku. Masuk masjid, kita minta Allah supaya kita dibukakan pintu rahmat, supaya kita mendapatkan rahmat Allah di dalam masjid itu. Nah, ketika kita mau keluar daripada masjid, kita dahulukan dengan kaki kiri dan melangkah keluar daripada masjid tersebut dengan membaca doa ini. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala ali wa ala ali sayyidina Muhammadin. sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfirli Allahumma firli dhunubi dunubi waftah li waftah li abwaba abwaba fadlika fadlika wa a'idni wa'adni minasyaitani minasyaitani wa junudihi. wajunudi. Ya Allah, segala puji untuk Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah memberikan rahmat yang teristimewa dan atas penghulu kami, Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintuku, yakni pintu rahmat, yakni pintu untukku, pintu-pintu kebaikan, dan aku berlindung kepadamu daripada syaitan dan bala tenteranya. Kan berbeda, aku berlindung kepadamu daripada syaitan dan bala tenteranya. Kenapa? Dikhabarkan bahwasanya apabila seseorang itu mau keluar daripada masjid, itu tentara-tentara syaitan semuanya ada di luar, menanti akan keluarnya seseorang untuk dia mendatangi dan berbisik-bisik dengan segala macam godaannya. Makanya apabila seseorang itu berdoa, aku berlindung kepadamu daripada syaitan dan bala tenteranya, maka dia akan terlindung ketika dia keluar daripada masjid tersebut. Nah, tapi doa intinya adalah di depan sana tadi, Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwabi fadlika. Ya, itu doa yang bisa kita hafalkan yang pendeknya. Jadi biasa ya, semua doa kita mulakan dengan alhamdulillah dan selawat. Kemudian langsung Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaba fadlika. Ya, wa ini yang tambahannya adalah wa'idni minasyaitani wa junudi. Ya, jadi terbaik bagi kita apabila kita mau keluar daripada masjid untuk kita berlindung dari syaitan yang akan menggoda kita. Begitulah dia sebuah bab yang menerangkan tentang masuk dan keluarnya masjid ketika seseorang itu memasuki masjid dan keluar masjid. Di antara adab-adab yang ada setelah masuk masjid adalah apa ya? Di antara adab selain daripada kita berdoa untuk masuk masjid, kita lakukan apa lagi? Salat apa? Tahiyatul masjid. Ya. Jadi setiap masjid ada salat tahiyatul masjid kecuali satu masjid saja yang tidak ada tahiyatul masjid, dan tahiyatul masjidnya adalah selain daripada salat itu. Apa?
Apa? Selain daripada masjid, maksudnya semua masjid ketika masuk ada sholat tahiyatul masjid, kecuali satu masjid itu. Surau perlu tahu diwakafkan atau tidak ya. Sama seperti apa tadi, musalla. Ya, makanya kalau surau saya nggak tahu ya, kalau surau itu barangkali kebanyakan di Riau ataupun di Malaysia. Kalau di Indonesia jarang saya dengar surau. Ya, dinamakan musalla. Ya, makanya saya katakan tadi kalau musalla dan juga surau dinamakan. Saya tak tahu ya kalau surau itu datang daripada perkataan apa. Ya, wakaf juga ya. Makanya tidak semua tapi. Ya, tidak semua surau, tidak semua musalla diwakafkan. Ya. Sekali lagi soalan tersebut. Semua masjid yang dikatakan masjid ya, bukan surau, bukan musalla, yang dikatakan masjid semua disunnahkan untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid, kecuali satu masjid. Apa itu masjid? Abdul? Masjid? Tahu aja masjid. Masa nggak tahu sih? Malu-maluin kalau nggak tahu. Semua di sini kan masjid yang besar-besar semua. Iya, ini yang paling besar sekali masjidnya. Paling besar sekali masjid. Apa? Masjid yang paling besar sekali apa? Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram itu tidak ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu adalah tawaf. Ya. Kira-kira masjid semuanya. Masjid, semua masjid di dunia ini ada perlu sholat 2 rakaat untuk mendapatkan sunnahnya. Masjidil Haram di Makkah tidak ada tahiyatul masjid. No. Karena itu bukan sunnahnya. Tawafnya adalah sunnahnya. Jadi masuk langsung buat tawaf. Ya. Dan semua tawaf itu adalah 7 kali pusingan. Tidak ada 3 atau 1 pusingan. Saya tahiyatul doang, jadi 1 aja, nggak ada. Ya, standar semua tawaf 7 pusingan. Baik, sudah tahu ya. Jadi Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid. Mau sholat, mau langsung karena tidak bisa tawaf, sholat aja sholat yang lain. Tapi tahiyatul masjid tidak disunahkan untuk ini. Itu adalah kehormatan yang diberikan kepada masjid. Makanya diberikan tahiyatul masjid. Kehormatan yang diberikan kepada masjid adalah untuk melakukan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Ya, itu semua masjid kecuali Masjidil Haram. Ya, masuk di masjid. Nah, saya mau katakan di sini, kalau musalla tidak ada. Kalau itu musalla, itu tidak ada tahiyatul musalla. Tahiyatul masjid saja. Kalau itu musalla, itu tidak ada. Kalau itu diwakafkan, ya, diwakafkan untuk masjid, ya, yaitu diwakafkan berarti dikeluarkan semuanya dikasih ke masjid. Makanya itu ada, walaupun namanya itu surau, namanya itu musalla, tapi dia wakafkan, maka itu ada tahiyatul masjidnya. Tapi musola tak boleh sholat Jumat. Kalau sudah cukup 40 orang yang ada di sana dan tidak mengganggu masjid yang di sana kosong, ini masjid sini bisa. Kalaupun itu bukan masjid. Adapun kalau itu tanah yang luas aja bisa bikin Jumat. Kalau itu tidak mengganggu, syaratnya tidak mengganggu masjid yang lain. Kalau itu masjid kosong ataupun mendengarkan azannya dan masjid itu bisa ditempati. Ini masalah besar di Indonesia. Kalau masjid di kampung Kartono dengan Hartono sebelah-sebelahan, ya,
itu sebenarnya salah satu daripada kampung ini harus mendirikan masjid yang paling besar ataupun yang besar yang bisa menampung semuanya. Tapi kalau Masjid Hartono sudah buat begitu, ini Masjid Hartono tidak cukup orang untuk masuk ke sini karena terlampau full, bisa aja buat di sini. Itu karena masjid ini sudah full. Nah, itu syarat-syarat Jumat lain lagi. Tapi tidak ada persyaratan kalau itu musala ataupun surau tidak bisa dibuat Jumat. Karena apa tidak bisa? Karena ada yang di sebelah-sebelah sana. Ya, ada berdekatan itu ada masjid yang sudah ada dan tidak bisa mengambil orangnya di sana untuk ke sini. Itu mengganggu dan ya tidak wajar untuk dia buat begitu. Nah, itu harus hati-hati karena itu bisa menjadi pepecahan umat ya kalau kita buat masjid sembarangan dan mengambil jemaah yang sebelah sana untuk mendatangi masjid itu untuk mendirikan atau melakukan sholat Jumatnya. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Bacaan setelah menunaikan 2 rakaat sholat sunat fajar. Ini belum ya? Baik. Saya akan terangkan, tapi saya tidak akan membaca doa ini. Tapi kita akan membacanya di minggu hadapan atau 2 minggu lagi. Bacaan setelah menunaikan 2 rakaat. Ada soal enggak? Sorry, maaf. Ada soal enggak tentang apa namanya? Ada masuk masjid. Ada. Oh, setelah ada masuk ada lagi bacaan di antara azan ya. Sorry. Ada soalan enggak tentang adab masuk masjid? Kalau tidak, kita akan lanjutkan sedikit dengan bacaan di antara azan dan iqamah. Ada soalan? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Kalau orang men itu yang nggak boleh masuk masjid, apa boleh serambinya gitu? Boleh di? Serambi masjid di luarnya. Ya, itu yang saya bahaskan. Itulah batasnya, ya. Semua perbatasan yang dibatalkan sebagai kawasan iktikaf itu tidak bisa dimasuk oleh orang yang sedang haid, nifas, dan wiladah. Ya, jadi cari tahu perbatasannya, batasnya iktikaf. Ya, kadang-kadang di sini kan ini kawasan iktikaf, berarti di sana kamu bisa duduk. Kalau di belakangnya bisa duduk. Kalau masuk nggak bisa. Jadi harus cari batasannya. Ya. Ada soalan lagi? Tapi kalau di ruang sini boleh masuk juga ya? Sini ya bisa. Kalau sini bisa karena ini bukan kawasan masjid. Ya, ini kawasan. Kalau atas ini adalah dewan di depan, ini nggak bisa. Ini kan basement. Ya, ini kan basement. Kalau kita ke sana, saya nggak tahu ya kalau dia tembus langsung ke dewan. Apa ya? Kita sholat di atas. Ini nih mbak di atas. Iya, atas buat perempuan. Ini dewan perempuan. Iya, perempuan saya nggak tahu. Kalau setahu saya di sana. Enggak, Pak, atas perempuan. Hah? Atas ini perempuan. Sholat perempuan. Saya nggak pikir kalau itu dia biasanya ada. Saya nggak tahu ya kalau Gafur ya. Setahu saya biasanya di dalam tempat dewan itu saja itu yang diwakafkan. Kalau ini bahagian masjid yang bukan masjid. Setahu saya ya. Nanti tanya aja nojanya ya, kawasan iktikaf itu di mana? Dia pasti tahu. Ya, kawasan iktikaf itu di mana? Kalau di atas saja tunjukkannya. Jadi kita patokannya di atas itu berarti apa yang di bawah itu semuanya iktikaf. Ya. Coba tanyakan. Pada pendapat saya ini bukan ya. Ini bukan karena yang saya maksudkan iktikaf itu adalah kawasan perbatasan yang dekat mimbar sana. Ya. Dewannya itu. Nah, begitulah dia apabila kita berada di masjid, ya, elok, bagus, baik untuk kamu bertanya. Ya, bertanya kepada tukang masjid ataupun siapa aja orang yang bertugas di dalam masjid.
untuk mendapatkan penjelasan di mana itu kawasan iktikaf. Ya, ini adalah pertanyaan yang biasa. Jadi bukan susah mau jawab atau berat mau tanya, tetapi itu adalah pertanyaan yang wajib untuk ditanya, apalagi perempuan yang mau menghadiri kelas-kelas agama di semua masjid, tempat kamu di Malaysia, apa di Hong Kong, di mana aja kamu bekerja harus tanya itu kawasan iktikaf di mana. Jadi Anda yang membuat kelas-kelas juga tahu bagaimana mau kendalikan yang haid. Nah, gimana? Insya Allah saya jumpa Pak Ustaz, Pak Imam. Pak Ustaz, Pak Imam. Insya Allah. Pak Imam orang, Pak Imam sini. Pak Imam itu orang sini ya. Harus saya orang sini ya. Kadang ini orang India dari India. Pak India, orang India. Yang dikenalkan kita dua India. Ya itu dia. India asli. Seharusnya orang India asli kalau dia jadi imam dia perlu tahu mana etikafnya. Nggak tahu kalau bilangin tolong cari tahu. Kalau maksudnya nggak tahu dia punya bahasa. Iya Ustaz gitu lah. Makanya saya gitu lah. Sufi ya, Ustadz Sufi kalau ininya apa namanya? Kalau saya panggil Pak Imam. Kalau imam eksekutifnya yang kalau sebulan kalau 2 bulan kemarin kan ada seorang anak muda yang datang sini yang ketemu saya itu yang bertugas di sini itu memang imam eksekutif ya, dia yang bertugas untuk dakwah di sini. Ya 2 orang. Ya, itu anak muda itu bisa ditanya dia aja. Yang jantung sampai 2 orang. Kayak ini anak muda lagi paling 20-an tahun. Muhammad Sufi namanya. Itu mungkin bisa tanya dia. Dia pun bekas pelajar dari Yaman. Sekarang Kak sini. Tapi kalian kan masuk sini hari Minggu. Jadi mungkin dia tidak bekerja hari Minggu ataupun 2 minggu sekali dia kerja. Mungkin. Baik, insya Allah kita lanjutkan dengan bacaan antara azan dan iqamah. Kalau kita tidak ada soalan tentang adab-adab masuk dan keluar masjid, cuman kita perlu hafalkan pembelajaran yang barusan kita pelajar adalah sesuatu yang disunnahkan, ya, karena ada kejadian-kejadian yang tertentu yang melibatkan kita tahu bahwasanya kawasan masjid itu adalah kawasan yang suci, ya. Contoh yang pernah kita pelajari di dalam hadis adalah seorang Arab yang datang kemudian keluar daripada masjid, sebelum dia keluar ke ruangan luar dia kencing di dalam masjid. Ya, seorang Badui itu adalah orang kampung ya, kampungan ya, kampung yang dalam. Jadi datang bertemu Rasulullah, salat sama Rasulullah SAW, kemudian datang dia mengambil satu ruangan di dalam masjid dan dia kencing di situ. Ya, ini Arab seperti kita bisa bayangin keadaan kampung yang betul-betul dalam-dalam di Indonesia. Ya, ketika kalau di tempat saya di Magelang itu banyak orang, kalau kampungan di atas mereka hisap rokok pakai kemian. Itu sudah orang kampungan habis lah. Ya, orang dalam-dalam, gitulah. Kalau dikatakan Badui, ya, kalau orang-orang Badui, orang Arab adalah orang yang datang dari pendalaman. Dia nggak tahu ini. Jadi dia datang, sholat bersama Rasulullah, kemudian dia keluar dan dia kencing di depan sahabat. Ya. Di depan sahabat, depan Rasulullah SAW. Ya, depan Rasulullah SAW, dan dia langsung kencing di situ. Nah, karena sahabat-sahabat tahu nilai masjid, kehormatannya dan sebagainya, Sayyidina Umar langsung memegang pedangnya, langsung dia mau petahkan lehernya orang itu. Rasulullah menahan, Rasulullah tahan kan Rasulullah dengan kasih sayangnya memahami orang-orang yang sedemikian. Kalau Sayyidina Umar nggak bisa, ini masjid Rasulullah lagi dimain-mainkan, langsung dia mau tembak lehernya, mau bunuh dia. Rasulullah menahan dia,
kemudian katanya nasihatilah orang ini, kemudian ambil air. Dia nggak suruh orang ini ya, kemudian disuruh sahabatnya ambil air dan jirus, ya, yaitu bersihkan gitu. Jadi begitu adalah adab-adab yang, nah apa yang saya mau gambarkan adalah masjid ada kehormatan yang sangat besar. Sampai kejadian yang seperti itu berlaku. Tetapi Rasulullah SAW, makanya kalau kita lihat masjid yang dari zaman Rasulullah SAW tidak ada toilet di dalam masjid. Tidak ada. Jadi kalau ruangan masjid itu, masjidnya, toiletnya pasti ada di luar. Begitu juga ya, kalau ada yang melakukan dinamakan masjid, kemudian ada di dalam masjid itu toilet, itu salah ya. Itu tidak di dalam arsiteknya. Sebenarnya toilet di luar, jadi tempat yang jauh. Tapi ada kekhilafannya sekarang ini, karena toilet sekarang sudah pakai flush, sudah pakai ini, sudah ada bersih dan ya. Makanya ya dekatan oke. Ya begitulah. Pokoknya nak saya beritahu bahwasanya hadis tadi menerangkan kepada kita tentang kepentingan masjid dan akhlaknya Rasulullah di dalam menegur seseorang itu. Ya, kalau kita aja kita nggak bisa. Tadi saya bilang wah ada kencing. Kita dengar waduh, kok masa orang kencing, ya kan? Marah kita, ya. Tetapi begitu Rasulullah SAW menunjuk ajar bagaimana menegur. Kalau beliau mau mengarahkan kepada bunuh aja ini orang ataupun kasih, dia bisa aja buat begitu. Tetapi namanya Nabi yang penuh dengan kecintaan, dengan rahmah, menegurnya dengan nasihat dan melakukan pembersihan itu sendiri. Nah, Masya Allah. Ya, itu adalah sesuatu yang perlu kita pahamkan. Baik, kita tambah sedikit lagi ya. Bacaan antara azan dan iqamah disunatkan setelah selesai menjawab azan dan yang dikumandangkan oleh muazzin untuk selawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca doa ini. Nah, satu, kita perlu tahu bahwasanya setiap azan itu penting untuk diam, berhenti daripada berkata-kata. Kalau sedang masak, mau masak lanjut, nggak apa-apa, jangan berhenti masak dong. Masak aja, tapi jangan berhenti, jangan teruskan ngobrol. Walaupun pengajian begini, ya, walaupun Anda sedang bermain begini, seorang ustaz yang paham dia akan berhenti. Seorang ustaz yang jahil atau ustazah yang jahil akan terus ngomong. Karena azan itu adalah panggilan penting dalam Islam, dan azan itu pun juga ada adab-adabnya. Makanya ketika kita mendengarkan azan, nah saya mau katakan di sini adalah mendengarkan azan yang live, bukan radio. Oh, kalau di rumah berarti boleh ya? Boleh, ya. Karena sunnahnya azan itu adalah seseorang, kalau kamu dengar menerusi mikrofon, oke, itu yang perlu kamu jawab. Ataupun live, dia itu nggak pakai mikrofon, dia langsung Allahu Akbar, kamu harus dengar dan menjawabnya. Kalau kamu di kampung, kamu dengar biasanya di mikrofon, itu live itu namanya. Ya, berarti dia sedang melakukannya, kamu sedang mendengarkannya. Berhenti daripada ngobrol dan mendengarkan azannya, menjawab azannya. Penting sangat-sangat. Karena saya tidak punya waktu, ataupun kita tidak punya waktu, saya singkatkan. Nanti di hari kiamat, Sofia, nanti di hari kiamat ketika kita dihimpunkan bersama, dan keadaan itu adalah keadaan yang sangat huru-hara. Kita tidak tahu siapa, kita tidak kenal apa, tetapi kita dalam keadaan takut dan kita tidak bisa jangan makan. Kita tidak bisa mati.
Kita tidak bisa mati karena mati sudah selesai. Mati sudah habis. Cara Allah kendalikan hidup dan mati sudah habis. Itu kita akan hidup selama-lamanya dengan menanggung apa aja kesakitan. Jadi waktu tersebut kita semuanya tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari itu kita dihimpunkan di padang mahsyar yang sangat besar. Dan waktu tersebut sangat-sangat lama. Banyak panjang ceritanya. Ada hadis yang mengatakan orang itu ketakutan dan dia berdiri dan dia ada di satu tempat sampai keringatnya sampai buku lali. Ada yang sampai lututnya, dengkolnya ini. Ada yang sampai mulutnya. Ada yang ditenggelam sama keringatnya. Coba bayangkan. Saya berdasarkan ya, tidak ada mati. Itu keadaan yang sangat-sangat mengerikan, keadaan yang sangat-sangat takut sekali. Ketika Rasulullah menceritakannya kepada Sayyidina Aisyah kata, malu dong saya. Kenapa? Rasulullah kata semuanya akan telanjang di situ. Kata Sayyidina Aisyah, saya malu dong kalau begitu. Katanya langsung Rasulullah mengarahkan karena keadaan itu takut dan Rasulullah serius dengan penerangannya. Katanya ya binti Abu Bakar, kan biasanya dipanggil Aisyah Umairah, dipanggil dengan nama-nama yang cantik, nama-nama. Tapi pada hari ya binti, wahai anaknya Abu Bakar katanya. Pada hari itu tidak ada orang yang pikir-pikir akan sesuatu. Tidak bisa difikirkan tentang satu malu atau cantik punya kamu, jelek punya saya, itu tidak ada. Itu tidak ada komparasi lagi karena ketakutan. Saya pernah membayangkan ini ketika Krakatau atau bukan Krakatau ya, Jepang kalau nggak salah saya itu ya. Tsunami. Bukan tsunami ya, itu apa Merapi apa gunung yang meledakkan ini lahannya, langsung ada perempuan yang umurnya 9 tahun lari telanjang, ada foto gitu. Saya nggak tahu kalau kalian pernah lihatnya. Itu keadaannya itu kamu lihat mukanya, kamu lihat di belakangnya, kamu sudah tidak bisa membayangkan lagi gimana dia itu takutnya, sehingga dia tidak bisa ambil apa pakaian untuk tutup pakaiannya atau untuk itu lebih parah beribu-ribu kali daripada apa yang saya mau maksudkan di padang mahsyar, di mana anak tidak mengenal ibu. Ya, perempuan yang hamil aja langsung mengeluarkan anaknya. Ini semuanya dalam Al-Quran ya. Ya, begitulah dia. Keadaan yang sangat-sangat menakutkan itu tidak tahu bila kapan akan berhenti. Sebenarnya ceritanya panjang nih. Sampai saya mau pendekkan bahwasanya nanti di satu saat di mana Rasulullah akan memanggil ummati. Ya. Ini ummati ini adalah lagu yang biasa kita dengar dari Maher Zain. Benar enggak? Iya. Siapa bisa nyanyi? Kullu nafsin. Bukan. Liriknya itu apa ya? Bagus kalau dengar. Jadi kita paham betul-betul. Ini sedang menerangkan tentang Rasulullah yang datang kepada kita, yang membawa kepada keimanan.
Nah, kullu nafsin taqulu nafsi. Pada hari itu semua orang akan mengatakan nafsi. Aku, hanya aku. Itu yang saya katakan tadi, kamu aja bakal melupakan suami kamu, anak kamu aja bisa lupakan karena dia itu takut dengan dirinya sendiri. Dan itu maksudnya di sini kullu nafsin, itu semua, jangankan kamu sama anak kamu. Semua nabi aja mengatakan begitu. Semua nabi aja mengatakan begitu kecuali Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ummati. Nah, itulah yang perlu kita pahamkan di sini. Ini lagunya memainkan apa yang kita baca di sini. Kullu nafsin taqulu nafsi illal habib, kecuali Nabi Muhammad SAW. Katanya ummati. Ya, kenapa ini? Itu tajuknya pronounsnya. Lagu ini. Tajuknya ummati. Kenapa? Tajuknya itu ummati. Kenapa? Kullu nafsin, yang semua orang mengatakan nafsi. Ini hadis ya. Ini di dalam hadis. Dan yang dimaksudkan di situ adalah semua umat-umat dari Nabi Adam, nabinya sendiri, sampai Nabi Musa, mereka akan mengatakan aku gimana? Karena apa? Semua umat yang ada di situ tadi saya katakan kan ketakutan, semuanya nggak tahu gimana mau caranya ini. Mereka lari pergi ke sana, pergi ke sini, nggak tahu gimana nih. Karena Allah waktu itu sangat-sangat murka. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala dikatakan di dalam hadis adalah seperti matahari dengan orang yang ada di bawah satu jengkal. Itu hadis ya. Dan yang keluarkan hadis itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tinggalnya di Saudi. Siapa yang sudah pergi ke Saudi tahu ya panasnya di mana. Yang lebih tahu matahari jauh dekatnya itu orang Arab dari kita. Kita barangkali rasa hujannya lebih banyak dari mataharinya. Masa Nabi Muhammad nggak paham apa yang dia katakan? Matahari sejengkal di atas kepala. Maka itu saya katakan tadi, ada yang keringatnya sampai buku lali, ada yang sampai di atas begitu. Karena tidak ada mati, sudah selesai. Hari itu hari yang sangat-sangat menakutkan. Di dalam Al-Quran banyak menerangkan tentang hal ini. Padang mahsyar ini namanya. Ketika itu semuanya berkeliaran, tidak tahu, mereka lari ke Nabi Adam. Nabi Adam, mereka bertemu sama Nabi, katanya kita ini lagi dalam kesusahan, gimana ini? Engkau abah kita, bapaknya kita, beritahu Tuhan supaya turunkan ini kemurkaan, supaya kita lanjutkan apa yang ada setelah ini. Katanya aku tidak berani. Nabi Adam katanya begitu. Aku tidak berani katanya. Aku sudah pernah melakukan satu maksiat. Allah kata jangan makan buah ini, aku makan. Aku dibuang. Ini aku harus jawab. Kalau aku disuruh ngomong sama Allah begini, takut-takutnya nanti karena aku ini jadi lebih marah Allah. Aku tidak berani. Teruskan. Tanya kepada nabi yang lain, barangkali mereka bisa bantu. Nabi Nuh pun begitu juga. Kata Nabi Nuh, aku sudah pakai satu doa yang menghancurkan dunia semuanya. Takut kalau aku. Begitu dia pergi ke Nabi satu, Nabi sampai kepada Nabi Isa, katanya aku tidak tahu bagaimana kalau aku jumpa Tuhan nanti. Karena orang-orang yang aku dakwah mengaku aku sebagai Tuhan. Nabi Musa pula semua begitu. Saya pendekkan cerita ya. Ini hadis yang sangat panjang. Langsung pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata, aku telah membunuh satu orang dengan satu pukulan aku. Itu aku harus jawab dengan Tuhan. Nabi Ibrahim pun sama juga. Nabi Ibrahim katanya apa coba? Nabi Ibrahim katanya aku sudah berbohong kepada Allah satu kali. Padahal bohongnya untuk apa coba? Untuk membawa orang-orangnya dia kan sudah satu hari itu di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya dia tidak mau mendatangi satu festival.
yang diajak oleh orang-orangnya supaya keluar dari kampung tersebut. Tapi katanya, oh hari ini aku sakit, aku nggak bisa ikut katanya. Jadi orang-orang kampungnya semuanya keluar, dia ambil tukul, dia pukul semua patung-patung yang ada di sana. Kemudian yang tukul yang paling besar itu dia letak di atas yang paling besar. Orang-orang pada datang kembali katanya, yang buat ini semuanya bukan aku, ini yang besar ini. Padahal itu dakwah, tapi dia berbohong. Itu aja katanya saya harus menjawab dengan Tuhan. Katanya langsung yang terakhir sekali Nabi Isa katanya pergilah. Setiap tempat ada penutupnya. Penutup para anbiya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kamu pergilah ketemu sama Nabi Muhammad supaya dikatakan. Nah, ketika diberikan Nabi Muhammad tanggungan tersebut, Rasulullah SAW langsung sujud kepada Allah SWT, menanyakan, memberikan syafaatnya, memohon kepada Allah supaya diringankan keadaan itu. Dan pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Rafa, naikkanlah kepalamu, segala permintaanmu akan aku tempuh, yang akan aku kabulkan karena engkau adalah habib, engkau adalah kecintaanku." Kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun suruh diringankan. Kemudian setelah itu diringankan keadaan tersebut, nah disitulah Rasulullah SAW memanggil ummati, ummati. Nah ini saya mau kasih tahu, siapa yang mendengar azan dengan baik, kemudian berdoa dengan doa yang kita pelajari ini, yang selalu kamu dengar di radio juga, orang itu akan diberikan pendengaran yang jelas. Rasulullah memanggilnya dan dia akan pergi kepada Rasulullah. Ini syafaat yang Rasulullah yang kita maksudkan dalam syafaat yang kecil. Ada syafaat yang paling besar lagi di mana Rasulullah yang mengangkat dosa ataupun meminta ampun kepada Allah supaya diampunkan dosa Anda dan dimasukkan Anda ke dalam surga. Itu syafaat nanti. Ini antara satu syafaat yang selalu kita minta supaya tidak dimasukkan kita ke dalam syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah, doanya ini kita biasa dengar doa ini, cuma langsung aja ya kita pergi ke maknanya. Anda lihat, wahai Allah yang menguasai doa yang sempurna ini, serta salat yang akan didirikan, berikanlah wasilah serta keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan berikanlah pula kepada beliau kemuliaan dan derajat yang luhur, serta bangkitkanlah beliau dari kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan untuk beliau dengan rahmatmu. Ya, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada kita bahwasanya Allah akan memilih satu orang yang mana doa orang tersebut akan dikabulkan. Ini karena tawadhu Nabi Muhammad ya. Dia tidak ingin membanggakan dirinya, katanya saya ya, makanya saya yang akan terpilih pada hari tersebut untuk mendoakan. Dia tidak mengatakan begitu, padahal dia mengatakan saya ingin menjadi orang tersebut, maka itu doakan. Ini Nabi Muhammad suruh kita doa. Kalau Anda mengikuti doa ini, maka itu kamu akan mendengarkan apabila Nabi memanggil ummati, ummati. Maksud ummati, umatku, umatku. Itu maksud daripada doa setelah azan. Penting nggak? Penting nggak? Penting. Penting banget ya. Makanya jangan melepaskan peluang ini ketika Anda mendengarkan doa azan, langsung selesai. Jawab dulu ya. Semua azan dijawab dengan Allahu Akbar, kecuali hayya 'alas shalah dijawab la haula wala quwwata. La yakni hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwwata. Kalau subuh ya shadaqta wa bararta, ya kita bisa jawab apabila dia katakan as-salatu khairu minan naum, ya kamu mengatakan shadaqta wa bararta. Ya, kamu telah melakukan kebaikan dan kamu telah mengatakan kebenaran. Baik.
Ini doa biasanya kita sudah dengarkan, ya. Saya akan baca aja, kamu akan dengarkannya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athul maqama mahmuda alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Kemudian kita sambung dengan doa ini, Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Kenapa? Nah, di antara azan dan iqamah adalah doa yang mustajabah. Doa yang mustajabah Anda telah menggunakan ini untuk doa wasilah tadi. Makanya masuk ulama mengatakan doa yang paling penting setelah itu adalah Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tua. 5 kali. Sambung dengan doa tersebut, selesai. Nah, mungkin doa ini kita akan pelajari sekali lagi. Tapi saya pasti semuanya sudah hafal pun doa ini. Cuman perlu diamalkan, ya, perlu diamalkan supaya diingatkan. Kalau ada berkesempatan, mungkin di Singapura juga nggak kesempatan ya, karena kamu tinggal jauh-jauh semuanya di dalam, nggak tahu di flat mana, nggak dengar masjid pun azan. Tapi kalau Anda berada sekarang nanti asar, ya, dengarkan doa, ya, dapatkan wasilah ini, ya, mudah-mudahan kita digolongkan di dalam orang-orang yang dapat mendengar dengan baik ketika Rasulullah memanggil ummati ummati. Saya aja kalau kita melihat kasus-kasus yang ada di Palestina, kamu bayangkan kalau kita ada di rumah begini, tiba-tiba aja ada peperangan di luar, kemudian kita terperangkap di satu ruangan, barangkali paling kecil ini ditimpa ke kita, yang kita bisa bernafas begitu. Coba bayangkan keadaan begitu, 2 jam aja cukup. Itu saya sering begitu, saya takut kalau begitu. 2 jam aja memikirkan hal itu, takut. Itu kalau kita di atas, di mahsyar, dengan keadaan yang digambarkan begitu, dengan tidak ada polisi, tidak ada civil defense, tidak ada apa lagi, semuanya tidak ada. Jangankan itu, keluarga Anda aja nggak mau tahu Anda, karena semuanya nafsi. Seperti kita hidup di Singapura aja ya, semuanya nafsi, tau nggak? Peduli apa ya, kamu kerja dapat uang, ya saya juga kerja gitu, nafsi. Itu kan kehidupan ya. Tapi kalau di waktu itu bukan uang. Itu tidak ada kematian, dan tidak bisa dimusnahkan diri Anda dengan keadaan apa aja. Tapi Anda merasakan kesakitannya, keperitannya, bagaimana kamu ada di dunia aja. Jadi makanya seringlah ingat-ingat akan hari tersebut, seringlah kita berselawat ke atas Rasulullah, agar kita ingat, agar beliau mengingati kita, agar beliau mengenali kita. Kubur aja ya, kubur aja. Kalau Anda berjalan di kuburan, ya, sering-sering Anda berdoa, sering-sering Anda melakukan Al-Fatihah. Kalau kamu mati, masuk di alam barzakh, kamu bukan orang asing bagi mereka, karena mereka selalu mendengarkan kamu membacakan doa untuk mereka. Apalagi kalau Nabi Muhammad SAW, satu selawat, ada satu malaikat yang Allah ciptakan untuk menyampaikan selawat tersebut kepada Nabi Muhammad atas nama kamu. Si Fulanah binti Fulan ini sedang melakukan selawat kepada kamu. Rasulullah mengenal Anda dalam sedemikian. Apalagi kalau membaca selawat wasilah yang diwasiatkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Pada saya tidak ada yang lebih penting dari ini. Tidak ada yang lebih penting daripada ini. Dan karena seperti mana yang saya gambarkan, otomatis kamu akan lupa semua yang ada nikmat di dunia ini. Teman kamu yang paling baik, suami kamu yang paling baik, ya, maklum kamu ada 5 suami, ya. Suami yang misalnya nikah cerai ada 5 suami. Suami yang paling baik ini, itu yang ini aja tidak mau inginkan kamu, karena dia memikirkan dirinya sendiri. Ya begitu juga lah, ya, sesiapa aja.
ibu kamu atau bapak kamu, kakak kamu, orang teman kamu. Itulah yang dipikirkan sering-sering supaya kita dapat timbulkan keinsafan di dalam diri kita dan pendekatan kita kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Pak Ustaz minta doa untuk yang meninggal dunia Mbak Ponia ini. Oh iya, saya dengar Dan itu. kakaknya Cigon. Nah. Siapa? Kak AA. Ya, insyaallah ya, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah ke atas nama yang disebutkan Mbak Sofia tadi itu, agar Allah SWT mencurahkan rahmat ke atas ruhnya, ya, memberikan tarik ataupun perjalanan ke surga dengan aman, sempurna, sentosa, dengan baiknya. Ala hadhihi niyat, dan Allah SWT mengangkat semua dosa-dosanya mereka. Ala hadhihi niyat wa sallallahu wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. ودعاء نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على رضا اشرفنا فتب علينا توبه تغسل لكل حوبه واستر لنا الاورات وامني رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه العد الحبي وآله وصحبه عداد طش سحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.